Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalaska dengan NIM 230410136. Dan saya Bahagia Fitri Ningsi dengan NIM 2304146. Kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan melakukan Q&A mengenai bimbingan bagi anak yang mengalami masalah belajar. Langsung saja kita mulai Q&A-nya. Bye. Oke, baik, langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaannya, apa yang menyebabkan anak mengalami masalah belajar? Nah, anak yang mengalami masalah belajar dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau kekurangan psikofisik siswa yang meliputi yang pertama, bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Yang kedua, bersifat afektif, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Ketiga, bersifat psikomotor, yaitu terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, seperti mata dan telinga. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal siswa yang meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor tersebut meliputi lingkungan keluarga seperti ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi. Yang kedua, lingkungan masyarakat seperti wilayah perkampungan yang kumuh dan teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar yang kualitasnya kurang. Nah, pertanyaan kedua yaitu, apa peran guru dan orang tua dalam membantu anak yang mengalami masalah belajar? Peran guru dan orang tua sangat penting dalam membantu anak dengan masalah belajar. Guru berperan dalam mengidentifikasikan soter belajar, memberikan metode pengajaran yang sesuai dan memotivasi siswa di kelas. Orang tua berperan dengan mendampingi belajar di rumah, memberikan dukungan emosional setelah bekerja sama dengan guru untuk mencari solusi yang tepat. Bekerja sama keduanya memastikan anak mendapatkan lingkungan belajar yang optimal di sekolah dan di rumah. Oke, baik, langsung saja kita lanjutkan ke soal-soal selanjutnya. Yang ketiga, di mana pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hambatan belajar anak yang berasal dari rasa takut terhadap gurunya? Nah, kita bisa mengidentifikasi penyebab rasa takut, misalnya pengalaman buruk atau sifat keras guru. Yang kedua, bangun komunikasi positif seperti dorong anak untuk berbicara tentang perasaannya dan cari tahu penyebab ketakutannya itu apa. Lalu, beri dukungan emosional, tunjukkan empati dan pujian atas usaha bukan hasil yang semata. Lalu, kenalkan metode alternatif, gunakan permainan atau teknik visual untuk mengganti metode yang membuat anak takut. Nah, pendekatan kolaboratif antara guru, orang tua, dan anak penting untuk mengatasi ketakutan ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah bimbingan dan konseling diberikan kepada anak yang bermasalah saja? Jawabannya tentu tidak. Bimbingan dan konseling tidak hanya diberikan kepada anak yang bermasalah saja. Layanan ini bertujuan membantu semua siswa dalam pengembangan akademik, pribadi, sosial, dan karir. Konseling juga berperan dalam pencegahan masalah serta mendukung potensi dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir, di mana pertanyaannya, upaya yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami masalah belajar yaitu. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami masalah belajar yaitu, yang pertama, kita bisa mengidentifikasi masalah belajar, apakah terkait pemahaman, konsep, motivasi, atau faktor emosional. Lalu, lakukan pendekatan individual, berikan perhatian lebih pada kebutuhan unik siswa. Lalu, penggunaan media pembelajaran interaktif, penggunaan alat bantu seperti video, gambar, dan permainan edukasi dapat membantu pembelajaran lebih menarik. Lalu, pembelajaran remedial, hal ini dapat membantu siswa yang tertinggal memahami kembali materi yang sulit. Lalu, berikan dorongan dan motivasi. Siswa dengan masalah belajar sering merasa rendah diri. Guru dan orang tua harus memberikan dukungan positif dan membangun rasa percaya diri siswa. Lalu, kerjasama dengan orang tua, keterlibatan orang tua dalam proses belajar juga sangat penting.
Lalu lingkungan belajar yang kondusif juga sangat berpengaruh. Lingkungan belajar siswa yang nyaman dan bebas dari gangguan agar mereka dapat fokus belajar. Gunakan metode belajar yang beragam. Nah, sekian dari video Q&A dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya Nadia Kalaska. Saya Gia. Kami pamit undur diri. Dadah.